Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natawakkalu ilayhi wa nu'minu bihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, ahbabana fillah, muslimin, jamaah masjid dari Al-Ikhlas, Masjid Al-Ikhlas. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia, taufik, hidayah daripada Allah yang telah memilih kita pada kesempatan kali ini untuk menjalankan salah satu daripada perintahnya, untuk berada salah satu daripada tempat yang terbaik di permukaan bumi ini. Mudah-mudahan hidayah, taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kekal hingga akhirnya nanti kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan kita termasuk daripada orang-orang yang nantinya akan mendapatkan cahaya yang sempurna ketika di hari kiamat. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, beliau katakan, "Basyiril masya'ina fi dzulami binurit tami yaumal qiyamah." Berikan kabar gembira, kasih tahu kepada mereka, kabarkan kegembiraan kepada mereka bagi orang-orang yang berjalan di malam harinya, di waktu yang gelap, berjalan menuju rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah. Dengan apa kabar gembiranya? Binurit tami yaumal qiyamah, dengan cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Mudah-mudahan langkah kaki kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kita layak mendapatkan cahaya yang sempurna daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadratul mukarramin, ahbabana fillah, muslimin rahimakumullah. Insyaallah kita akan membahas salah satu karangan daripada Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, yaitu kitab Risalatul Mu'awanah, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu penjelasan yang beliau jelaskan di dalam kitab ini berkenaan dengan tema yakin. Nah, beliau katakan di sini, apa itu yakin? Yakin itu adalah ibaratun an quwwatil iman bisabatihi wa rusukhihi hatta yasira ka'annahu tawdus syamith. Yakin ini adalah suatu ungkapan atas kuatnya keimanan seseorang. Suatu ungkapan atas kuatnya keimanan seseorang. Kalau seandainya berbicara keimanan, semua orang yang memang mengaku dirinya Islam, mengaku dirinya mukmin, pasti memiliki iman. Akan tetapi, belum tentu mereka ini termasuk daripada orang-orang yang yakin. Kita iman, iya memang kita iman. Tapi apakah kita yakin? Belum tentu. Maka beliau katakan, yakin ini apa? Suatu ungkapan, sebutan atas kuatnya keimanan daripada seseorang. Sebagaimana di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasrik hina yasrik wa huwa mu'min. Tidaklah seseorang yang berzina ketika ia melakukan perzinahan wa huwa mu'min, dia dalam keadaan mukmin.
Dan tidaklah seorang pencuri ketika ia melakukan pencurian dia dalam keadaan mukmin, kata Nabi. Orang yang berzina ketika melakukan perzinahan bukan dikatakan mukmin. Orang yang mencuri ketika dia mencuri tidak dikatakan mukmin. Beliau katakan tidak ada bukan seorang mukmin, maknanya tidak ada keimanan. Maknanya ketika seseorang melakukan suatu dosa, seseorang melakukan kemaksiatan, maka pada saat itu keimanannya ini diragukan. Nah, ulama katakan ada yang berpendapat bahwasannya memang pada saat itu ketika seseorang melakukan kemaksiatan, memang betul-betul tidak ada iman. Secara zahir hadis. Tapi sebagian lagi mengatakan bukan tidak ada iman, imannya ada. Hanya keyakinannya yang kurang pada saat itu. Sebab kenapa? Kalau seandainya seseorang keimanannya pada saat itu sempurna kepada Allah, nggak bakal melakukan maksiat. Kita melakukan kemaksiatan. Kenapa kita melakukan kemaksiatan? Karena pada saat kita melakukannya kita lupa sama Allah. Pada saat itu, di waktu melakukan kemaksiatan, kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kita ini sedang kurang. Nah, maka Al-Imam Haddad beliau katakan, yakin ini adalah keimanan yang kuat kepada Allah. Keimanan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau katakan kataudis syamikh la tuzalziluhu syukuk. Ini seperti gunung yang kokoh yang tidak bisa diguncangkan oleh sesuatu apapun. Begitu halnya dengan yakin. Yakin ini adalah keimanan yang sempurna yang tidak bisa digoyahkan oleh keraguan-raguan. Yakin sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang keyakinannya sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Shallallahu alaihi wasallam puji. Ini adalah orang-orang yang memiliki keistimewaan. Di antaranya adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam katakan, "Inna syaitana la yafraq min zilli Umar." Riwayat yang lain mengatakan, "Ma salaka Umar fajjan illa salaka syaitanu fajjan akhar." Inna syaitan la yafraq min zilli Umar. Sesungguhnya syaitan ini takut sama bayangannya Sayyidina Umar. Syaitan takut dengan bayangannya, bukan orangnya, bayangannya Sayyidina Umar. Riwayat yang lain tadi mengatakan, tidaklah ketika Sayyidina Umar melalui suatu gang, melewati suatu jalan, melainkan syaitan akan memilih jalan yang lain. Takut bekas lewatnya Sayyidina Umar. Kenapa? Karena kekuatan iman, keyakinan Sayyidina Umar, keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Nah, ini diantara orang yang Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam puji karena kuatnya keyakinan pada dirinya. Di antaranya contohnya adalah Sayyidina Umar. Nah, kemudian beliau melanjutkan, wal yaqin yaqwa wa yahsun bi asbab. Sekarang kalau seandainya kita tahu bahwasannya yakin ini adalah keimanan yang sempurna, lantas bagaimana caranya agar kita mengkokohkan daripada keyakinan? Maka beliau katakan di sini, yakin ini bisa menjadi kuat dan juga bisa menjadi lebih bagus daripada sebelumnya dengan beberapa sebab, dengan beberapa cara. Ada caranya. Seseorang bisa yakin sempurna kepada Allah, ada beberapa caranya. Nah, beliau katakan yang pertama di sini, yang pertama adalah bagaimana seseorang memperhatikan dengan pendengaran ataupun dengan hatinya tentang keagungan Allah, kemahakuasaan Allah, kemahaperkasaan Allah, meyakini bahwasannya Allah Maha segala-galanya, yakin dengan pendengaran dan juga yakin dengan hati. Kita banyak baca Quran, kita banyak membaca hadis, kita banyak membaca akhbar, asar yang menjelaskan bagaimana keagungannya Allah, kemahakuasaan Allah, kebaikannya Allah. Itu semuanya kita dengarkan. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita kenal Allah secara sempurna.
Banyak daripada kita nggak kenal Allah. Kita tahu Allah, tapi kita nggak kenal sama Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Baik. Banyak ayat-ayat hadis yang menjelaskan tentang hal ini. Sebagaimana di dalam hadis diriwayatkan bagaimana tentang kebaikannya Allah, kemaha pengasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadisul bitaqah diriwayatkan nanti ketika di hari kiamat ada seorang laki-laki, ada seseorang yang datang dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia memiliki tis'a tis'ina sijillan. Dia memiliki 99 catatan. 99 catatan keburukan. Yang satu catatannya ini muddal basar. Catatan keburukannya ini kalau seandainya dibentangkan kesalahan kemaksiatannya sejauh mata memandang semuanya dosa. Semuanya kemaksiatan. Ini baru satu. Satu catatannya dibentangkan ini sejauh mata memandang sebanyak itu dosa yang ia lakukan. Ini bukan satu, 99 catatan amalan keburukan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala panggil, Allah tanyakan, apakah malaikatku ini zalim terhadapmu? Ini catatanmu nih. Apakah betul ini catatanmu? Semuanya keburukan. Betul ya Allah. Apakah malaikatku ini zalim terhadapmu? Salah menulis ini semua? Enggak ya Allah, ini benar ini yang saya lakukan. Maka kemudian apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi di situ dikatakan, akan tetapi engkau punya satu bitokoh. Bitokoh itu kalau seandainya di bahasa Indonesia kan tuh ada kartu kecil gitu. Model-model ATM ataupun seperti KTP bentuknya kartu kecil. Karena Allah katakan akan tetapi kamu punya bitokoh. Ada satu bitokoh, ada satu kartu kecil yang aku simpan di sisiku kata Allah. Maka orang yang tadi pendosa ini mengatakan, ya Rabb, apa artinya? Apa artinya bitokoh kartu yang kecil dibanding 99 kesalahan, yang satu kesalahannya ini sejauh mata memandang, isinya semuanya dosa. Apakah bitokoh ini dapat mengalahkan itu semuanya? Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan pada saat itu 99 catatan keburukan ditimbang pada satu timbangan, kemudian bitokoh fi kaffatin akhar di timbangan yang lainnya, fatofatil bitokoh. Maka kemudian ketika ditimbang 99 catatan keburukan dengan satu kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala simpan, fatofatil bitokoh. Maka kemudian timbangan itu menjadi berat. Yang bitokoh tadi, yang kartu kecil tadi itu menjadi berat. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan bitokohnya ini apa? Bitokohnya ini adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasul ini mengalahkan 99 catatan keburukan. Maha baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah simpan. Padahal 99 kesalahan. Tapi karena Allah simpan, ikhlas memang dia beriman kepada Allah, maka bitokoh ini menjadi berat. Amalan kebaikannya yang walaupun hanya seperti itu saja menjadi berat. Ini karena kebaikan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kasih sayang kepada hambanya. Siapapun hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah berpaling daripada hambanya. Dalam hadis qudsi yang lainnya, Allah Subhanahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, ketika ada seseorang yang bermunajat, berdoa kepada Allah, ia katakan, ya Rabb, wahai Tuhanku, wa huwa 'asi. Dia berdoa kepada Allah, dia memohon kepada Allah, ia panggil Allah Subhanahu wa Ta'ala wa huwa 'asi. Akan tetapi keadaannya ini maksiat. Siapa yang berdoa seperti ini? Asi, ahli maksiat. Orang yang punya dosa, mohon sama Allah, minta sama Allah. Maka apa yang dilakukan oleh malaikat? Fatahjibul malaikatu sauta. Ketika orang yang bermaksiat ini memohon kepada Allah, maka malaikat berusaha untuk menutupinya.
Malaikat berusaha menutupi suara tersebut agar tidak sampai kepada Allah. Ditutupin sama malaikat. Ini pendosa berdoa sama Allah, ditutupin sama malaikat. Kemudian dia ulang lagi, ya Rab, berdoa lagi sama Allah, fatahjibul malaikatu sauta, ditutupin lagi sama malaikat. Berusaha bagaimana malaikat ini menutupi suara tersebut agar tidak sampai kepada Allah. Karena malaikat berpikir gak layak ini orang memohon sama Allah. Allah perintahkan dia gak taat. Allah larang sesuatu dia langgar. Ini sudah membuat murka daripada Allah. Ini pikir daripada malaikat pada saat itu. Sampai ketiga kalinya pun dengan hal yang sama ditutupin oleh malaikat. Padahal siapa? Asi, pelaku maksiat. Orang yang banyak dosa. Mohon sama Allah Subhanahu wa taala sampai 3 kali ditutupin sama malaikat. Maka kemudian wa yukarriruha ar-rabi'ah, dia ulang keempat kalinya, ya Rabb, memohon nih ahli maksiat, orang yang banyak dosa kepada Allah. Maka kemudian ketika malaikat ingin berusaha kembali menutupi suara tersebut, apa yang Allah katakan? Ya malaikati, ila mata tahjibuna sauta abdi anni. Malaikat, mau sampai kapan kamu tutupi seruan daripada hambaku? Mau sampai kapan? Ini hambaku sedang memanggilku, kenapa kalian tutup-tutupi? Mau sampai kapan malaikat? Mau sampai kapan? Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, labbaik ya abdi, labbaik ya abdi, labbaik ya abdi. Aku penuhi panggilanmu, engkau pengen apa? Apa yang kau mohonkan, apa yang kau serukan kepadaku, labbaik. Aku penuhi panggilanmu, aku penuhi semuanya. Siapa yang berdoa? Asi. Pelaku maksiat, orang yang banyak dosa. Tapi maha kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya luar biasa. Pun Allah maha baik, Allah maha kasih sayang. Dan juga di dalam waktu yang sama juga Allah Subhanahu wa taala tegas. Dan juga Allah Subhanahu wa taala maha benar atas segala firman-Nya. Maha benar dengan janji-janjinya. Kalau Allah Subhanahu wa taala janjikan surga, maka akan Allah berikan surga. Kalau seandainya Allah janjikan azab, Allah janjikan neraka, pasti hal itu juga akan terjadi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dzuqu 'adzaban nar alladzi kuntum bihi tukazzibun. Allah katakan nanti pada hari kiamat, ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Orang-orang yang fasik, orang-orang yang fasik tempatnya ini adalah di neraka. Fama'wahumun nar. Orang yang fasik tempatnya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa orang yang orang-orang fasik ini lakukan ketika ayakhruju minha u'idu fiha? Ketika orang-orang yang fasik ini tidak sanggup lagi menahan azab siksaan daripada Allah di dalam neraka, aradu ayakhruju minha, dia berusaha untuk keluar daripada neraka. Gak kuat orang-orang fasik. Orang-orang fasik, orang-orang pendosa yang seperti ini tidak kuat merasakan siksaan yang begitu luar biasa yang Allah berikan kepada diri-diri mereka. Maka mereka berusaha untuk keluar dari neraka, berusaha untuk keluar daripada neraka. Apa yang Allah katakan selanjutnya? U'idu fiha. Ketika mereka berusaha untuk keluar daripada neraka, Allah kembalikan lagi masuk ke dalam neraka. Berusaha keluar, Allah timpakan lagi masuk ke dalam neraka. Berusaha keluar lagi, dibalikan lagi ke dalam neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan, wa qila lahum, dan Allah Subhanahu wa taala katakan kepada mereka, zuqu 'adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Allah katakan, rasakan sekarang. Rasakan, zuqu, kalian rasakan azaban nar, azab neraka yang kalian dustakan ketika kalian masih di dunia. Kalian gak percaya dengan azab Allah. Kalian tidak percaya dengan siksaan Allah. Sekarang kalian rasakan azab Allah. Sekarang kalian rasakan azabku, dan ini akan terjadi. Orang-orang fasik nantinya ketika di dalam neraka berusaha keluar, Allah katakan sekarang rasakan. Kenapa kalian dustakan ketika di dunia? Kenapa kalian tidak mau taat ketika di dunia?
Kenapa kalian tidak percaya dengan azabku? Dzuqu azabannar. Sekarang kamu rasakan. Sekarang kalian rasakan azab neraka yang kalian dustakan ketika kalian berada di dunia. Nah, Allah Subhanahu wa taala Maha baik, Allah Subhanahu wa taala Maha kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala pun Maha tegas, Maha memenuhi daripada janji-janjinya. Nah, ayat-ayat yang seperti ini, hadis-hadis yang seperti ini yang menunjukkan bagaimana keagungan Allah, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, ini kita dengarkan, kita resapi di dalam hati sehingga betul muncul di dalam hati kita keimanan, keyakinan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan beliau juga katakan awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim. Apakah tidak cukup bagi mereka? Apakah tidak cukup bagi mereka? Kami telah menurunkan Al-Qur'an kepada engkau yang dibacakan kepada mereka. Apakah nggak cukup bagi mereka? Aku telah menurunkan Al-Qur'an kepada engkau wahai Muhammad yang dibacakan kepada mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memperingati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan segala-galanya di dalam Al-Quran. Sekarang kalau seandainya kita ingin mengetahui bagaimana kemahakuasaan, kemahaperkasaan Allah, baca Al-Quran. Di dalamnya sudah dijelaskan. Apakah nggak cukup kata Allah Subhanahu Wa Taala? Nah, jadi yang pertama adalah kita memahami betul-betul, kita banyak mendengar ayat, hadis, akhbar, asar yang menjelaskan tentang kemahakuasaan, kemahaperkasaan, kemaha segala-galanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab terkadang selalu yang terjadi di dalam diri kita adalah kita selalu mencari sesuatu selain daripada Allah. Kita yakin Allah Maha Penyembuh, tapi kita selalu mencari penyembuh selain Allah. Kita yakin Allah yang memberikan kebahagiaan, tapi kita selalu mencari kebahagiaan selain daripada Allah. Kita yakin bahwasannya Allah yang memberikan solusi, Allah yang memberikan pertolongan, tapi kita mencari pertolongan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terjadi. Kenapa? Karena kurangnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ditanamkan di dalam diri bahwasannya Allah Subhanahu wa taala Maha segala-galanya, Maha memberikan solusi. Kalau seandainya ada musibah, kembalinya ke Allah. Kalau seandainya ingin bahagia, kembalinya kepada Allah. Kalau seandainya ingin mendapatkan pertolongan, kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang Allah Subhanahu wa taala Maha segala-galanya. Ini cara yang pertama. Kemudian beliau lanjutkan, cara yang kedua, kalau yang pertama tadi seperti itu, kemudian cara yang kedua, bagaimana agar keyakinan kita ini semakin kuat dan semakin bagus terhadap Allah Subhanahu wa taala, ayyanzura bi'ainil i'tibar fi malakutis samawati wal ardh. Kita memandang dan kita bertafakur, kita merenungi segala macam sesuatu yang ada di langit dan juga yang ada di bumi. Semuanya itu adalah ciptaan kemahaagungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita pikirkan, kita pandangi, kita renungi bagaimana mungkin ini matahari selalu terang. Ini sumber dayanya daripada mana? Kenapa nggak mati-mati? Kenapa selalu bercahaya? Kenapa langit bisa berubah-ubah warnanya? Kenapa ini pohon bisa tumbuh? Kita pandang dan juga kita pikirkan kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun di dalam diri kita. Begitupun hal-hal yang berkaitan di dalam diri kita. Kenapa mata kita ini bisa berkedip tanpa kita perintahkan, dia kedip secara otomatis? Kenapa adanya oksigen, kenapa ada pembuluh darah, syaraf dan yang semisalnya, ini semua bukan ciptaan daripada manusia. Semuanya ini pasti ada yang mengaturnya. Ini yang mengaturnya adalah yang Maha segala-galanya, pastinya Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Allah katakan, kami akan memperlihatkan kepada mereka di antara daripada tanda-tanda keagungan kami, kata Allah, di seluruh jagat alam semesta dan juga di dalam diri-diri mereka, hatta yatabayyana lahum annahul haq, sampai nantinya jelas bahwasannya bagi mereka annahul haq, Allah Subhanahu wa taala ini adalah yang paling benar, maha segala-galanya. Nah, jadi kita bertafakkur, kita lihat daripada ciptaan-ciptaannya Allah Subhanahu wa taala, yang mana kesemuanya ini pastinya ini adalah bersumber daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya cara yang ketiga, beliau katakan adalah berusaha semaksimal mungkin. Berusaha semaksimal mungkin untuk kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya belum yakin nggak apa-apa. Saat ini belum yakin, terus kita berusaha untuk yakin. Kita berusaha untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Kalaupun nanti ketika kita berusaha meningkatkan keyakinan kita, ternyata keimanan kita pun belum sempurna kepada Allah, nggak apa-apa. Terus berusaha sampai akhirnya nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan keimanan yang sempurna, sampai akhirnya nanti kita yakin kepada Allah. Dilatih untuk yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara perlahan, pelan-pelan kita latih diri kita untuk tidak bergantung kepada makhluk, menggantungkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak bisa langsung. Ini perlu dilatih sedikit demi sedikit. Sebagaimana ulama juga katakan, memang kita ini susah untuk ikhlas. Kita untuk ikhlas ini sulit. Susah untuk ikhlas. Untuk seseorang ikhlas ini susah. Selalu akan ada timbul di dalam perasaan, ini perasaan riya. Maka bagaimana caranya agar kita ini ikhlas, terus beribadah yang walaupun masih riya. Terus beribadah yang walaupun masih riya. Kalau seandainya kita ini tidak beribadah dengan alasan riya, lantas kita nggak bakal bisa menyelesaikan daripada ibadah. Karena riya ini susah untuk dihilangkan. Kalau seandainya seseorang katakan ingin sholat, kenapa nggak sholat? Nanti takut riya, akhirnya nggak sholat. Kenapa nggak zikir? Nggak, nanti takut riya. Kenapa nggak puasa? Nggak, nanti takut riya. Akhirnya nggak ada ibadah. Kenapa nggak amar ma'ruf nahi mungkar? Nggak, nanti takut riya. Akhirnya nggak ada ibadah. Nggak ada amar ma'ruf nahi mungkar, tidak ada ibadah, tidak ada kebaikan. Kenapa? Karena takut kepada riya. Nah, maka ulama katakan caranya bagaimana? Caranya terus saja melakukan ibadah yang walaupun ada riya. Terus melakukan ibadah, berusaha untuk ikhlas yang walaupun masih ada riya, yang mudah-mudahan dengan usaha kita untuk ikhlas kepada Allah, lama-lama nanti riyanya Allah hilangkan. Nah, sebagaimana juga di dalam syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana munajat daripada Nabi Allah Daud alaihi salam, ya Rabb, kaifa ashkuru ilaik fa inna syukra ni'matun wajaba an ashkuraha. Ya Rabb, bagaimana cara aku bersyukur kepadamu, sedangkan rasa syukur atas nikmat yang engkau berikan itu adalah. Jadi bingung Daud nih, gimana cara saya bersyukur kepada engkau ya Rabb, sedangkan rasa syukur itu sendiri itu adalah nikmat. Allah memberikan kita sesuatu, Allah memberikan nikmat kepada kita. Kemudian timbul rasa syukur di dalam hati kita, kita bersyukur kepada Allah. Yang menimbulkan rasa syukur kepada Allah ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga nikmat. Nah,
Kemudian Allah Subhanahu, kita berusaha untuk bersyukur lagi, syukurnya kita itu adalah pemberian daripada Allah. Tidak mungkin kalau seandainya bukan daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Contoh ketika kita hadir di sini, ini kalau seandainya Allah tidak izinkan, nggak bakal sampai kita di sini. Kita nggak bisa ibadah kalau seandainya tidak ada kehendak daripada Allah. Nah, sekarang ketika Allah memberikan kita nikmat, kemudian kita bersyukur, yang membuat kita bersyukur ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan itu nikmat. Maknanya kita juga wajib untuk mensyukurinya. Kita wajib bersyukur atas rasa syukur kita kepada suatu nikmat. Lantas nggak ada habisnya jadinya. Allah kasih nikmat, kita bersyukur. Bersyukur itu sendiri, itu adalah nikmat. Wajib kita bersyukur. Kemudian kita berusaha untuk syukur lagi. Syukurnya kita itu adalah nikmat. Wajib kita untuk bersyukur, nggak ada habisnya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala katakan, qad arafta yadahu. Engkau sudah mengetahui hakikat yang sebenarnya. Ya seperti itulah nikmat. Ya seperti itulah rasa syukur. Ketika perasaan hati merasa tidak mampu untuk bersyukur kepada Allah, itu adalah puncak daripada rasa syukur. Bukan tidak bersyukur. Bukannya tidak bersyukur, tapi kita terus berusaha bersyukur kepada Allah, di dalam hati merasa bahwasannya kita bukan termasuk daripada orang-orang yang bersyukur. Kita nggak akan mampu bersyukur atas nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tetap berusaha untuk bersyukur. Nah, ini yang disampaikan oleh Imam Haddad yang walaupun belum yakin secara sempurna, belum ada keimanan yang sempurna kepada Allah, belum ada keyakinan yang tumbuh kepada Allah, tetap berusaha untuk yakin, yang mudah-mudahan dengan usaha kita nantinya Allah Subhanahu wa taala tetap akan memberikan keyakinan kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berusaha bersungguh-sungguh, berjuang, beribadah, mendekatkan diri kepadaku, lanahdiyannahum subulana. Maka kami akan munculkan, kami akan memberikan hidayah kepada mereka, kami akan memberikan petunjuk kepada mereka jalan kami. Syaratnya apa? Usaha. Berusaha dulu, ingin syukur secara sempurna, berusaha dulu syukur kepada Allah, yang walaupun mungkin masih ada perasaan kufur daripada nikmat. Tetap berusaha, lanahdiyannahum. Nanti kami yang akan memberikan petunjuk jalan kami. Berusaha untuk bersyukur, nanti kami berikan jalan, kami berikan petunjuk sampai akhirnya nanti betul-betul menjadi orang yang bersyukur yang sempurna kepada Allah. Kita belum yakin, berusaha terus yakin, lanahdiyannahum subulana. Nanti kami yang akan memberikan petunjuk, kami yang akan memberikan pertolongan kepada mereka-mereka yang ingin mendekatkan, yang ingin menambahkan keimanan kepada Allah, sehingga nantinya Allah berikan petunjuk untuk sampai kepada derajat yakin. Ini harus diusahakan, terus berusaha ditingkatkan agar nantinya Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan derajat yakin kepada seorang hamba. Nah, kemudian berkata Luqmanul Hakim alaihi salam, beliau katakan, la yustata'ul amal illa bil yaqin wa la ya'malul abdu illa biqadri yaqini. Tidak akan bisa suatu amal ini dikerjakan, diperbuat kecuali dengan keyakinan. Dan seseorang akan beramal sesuai dengan keyakinannya. Seseorang akan beramal sesuai dengan keyakinannya. Sebagaimana ia yakin kepada Allah, seperti itu pula ia nantinya akan beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin dengan pahala daripada sholat berjamaah, pasti dia akan berjamaah. Yakin dengan puasa, dengan pahala yang dijanjikan di Senin dan juga Kamis, pasti dia akan puasa Senin Kamis. Amal tergantung bagaimana keyakinan seorang hamba. Sebagaimana juga beliau katakan, inna buyutallahi fil ardi al masajid. Sesungguhnya rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang ada di permukaan bumi ini adalah
masjid. Fahaqqun 'alal mazur. Ini poinnya. Fahaqqun 'alal mazur ayyukrima zairahu. Maka ada suatu hak, ada satu kewajiban 'alal mazur terhadap yang diziarahi untuk memuliakan orang yang berziarah kepada dirinya. Kewajiban bagi orang yang diziarahi untuk memuliakan orang yang berziarah kepada dirinya. Contoh, kita menjadi sahibul bait. Kita menjadi tuan rumah. Al-mazur, kita yang diziarahi, orang datang ke kita. Kalau seandainya ada zair, ada orang yang berziarah, ada tamu datang ke tempat kita, datang ke rumah kita, maka kita selayaknya manusia, ini pasti tidak mungkin tidak, pasti kita muliakan. Pasti kita muliakan, minimal kita kasih air putih. Kalau seandainya ada tamu datang ke rumah kita, pasti kita muliakan. Dengan senyum, dengan berbicara yang baik. Minimal kalau seandainya nggak punya apa-apa, kita kasih air putih. Itu minimal. Kita memuliakan daripada tamu kita. Nah, sekarang masjid ini adalah rumahnya Allah. Masjid ini adalah rumahnya Allah. Nah sekarang Nabi SAW katakan, Nabi janjikan kalau seandainya ada orang yang datang ke rumah Allah, ada orang yang masuk ke masjid, masuk rumahnya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah punya kewajiban. Allah punya kewajiban untuk memuliakan daripada tamunya. Siapa? Orang-orang yang mau datang ke masjid. Allah punya kewajiban. Tidak mungkin. Kita aja makhluk. Kita ini makhluk. Ini faham. Kita saja yang makhluk ini faham. Yang penuh dengan kekurangan. Yang penuh dengan ketaksiran. Kita saja mampu memuliakan tamu kita. Kalau seandainya ada tamu yang datang ke rumah kita, kita sebagai makhluk, manusia yang penuh kekurangan, mampu untuk memuliakan tamunya. Lantas bagaimana dengan Allah? Yang tidak ada kekurangan, yang maha segala-galanya, Allah lebih layak. Allah lebih tahu bagaimana cara memuliakan daripada tamunya. Nah, maka harusnya kita kembali ke beberapa tahun atau beberapa bulan sebelumnya, harusnya kalau seandainya ada segala sesuatu apapun, ada musibah, harusnya kita kembalinya ke masjid. Ini adalah tempat yang paling aman. Allah sudah janjikan. Allah sudah janjikan bahwasannya di masjid ini tempat Allah memuliakan tamu-tamunya. Nah, maka ketika kita ada virus pada saat itu, ada virus, ada wabah, loh kok kita dijauhkan dari masjid? Ini kan aneh. Kenapa? Allah udah janjikan. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Ya, itu amal itu tergantung dengan yakin. Kenapa? Karena kita nggak yakin. Karena kurang keyakinan kita. Kita kurang yakin bahwasannya masjid ini tempat yang paling aman. Kalau seandainya Allah janjikan, nih secara logika, kalau seandainya Allah janjikan kemuliaan bagi orang-orang yang datang ke rumahnya, apakah Allah kasih corona kepada orang-orang yang datang ke rumahnya? Apakah kita lebih pintar daripada Allah di dalam menjamu tamunya? Allah nggak pintar di dalam memuliakan tamu. Kita saja makhluk yang penuh kekurangan bisa mampu untuk memuliakan tamunya. Lantas Allah nggak bisa untuk memuliakan tamunya. Allah kasih musibah, Allah kasih cobaan kepada tamunya. Apa kita lebih pintar dari Allah? Apa kita lebih bisa memuliakan tamu daripada Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah Maha segala-galanya. Nah, permasalahannya kenapa? Karena yakin. Al-amal bi qadri yaqini. Amal itu bergantung bagaimana keyakinan kita. Sedikit kisah daripada Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Ini gubernur zalim luar biasa. Tidak pernah ada gubernur yang seperti ini, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Ini gubernur zalim,
sampai apa yang ia perbuat sudah banyak, ribuan orang mati sama dia. Ribuan orang dibunuh melalui tangan perintahnya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Bukan hanya itu aja. Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, Sayyidina Abdullah bin Zubair bin Awam radhiyallahu anhuma, ini dibunuh sama Hajjaj. Sahabat dibunuh sama Hajjaj. Ini kurang zalim apa Hajjaj? Enggak sampai situ. Ketika pada saat itu mengepung Ka'batul Musyarrafah, Masjidil Haram dikepung sama Hajjaj, sama pasukannya Hajjaj yang di dalamnya ada Sayyidina Abdullah bin Zubair yang nantinya beliau meninggal di sana. Kemudian ketika mengepung Masjidil Haram, Ka'batul Musyarrafah, ini ketika dikepung sama Hajjaj sama pasukannya, apa yang dilakukan? Dilempar dengan manjanik. Manjanik itu ketapel dengan batu besar. Istilahnya dulu tuh bom zaman dulu. Jadi ada batu besar dilempar dengan manjanik. Ini kalau seandainya terlempar menghancurkan bangunan. Ini Hajjaj dengan pasukannya ngelemparin Ka'bah. Ka'bah dilemparin manjanik sama Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi dengan pasukannya. Sampai ada beberapa bagian Ka'bah yang hancur. Kurang zalim apa Hajjaj? Ribuan orang mati sama dia, dibunuh sama dia. Sahabat dibunuh sama dia. Ka'bah bukan sekadar masjid, nih Masjidil Haram. Ka'batul Musyarrafah, kiblatnya kita, berani dia serang. Sampai ada sebagian Ka'bah yang hancur. Kurang zalim apa Hajjaj? Ini pemimpin yang betul-betul zalim, luar biasa. Kalaupun mungkin sekarang di berbagai belahan dunia ada pemimpin-pemimpin yang zalim, nggak ada yang lebih zalim daripada Hajjaj. Nggak ada sezolim-zolimnya pemimpin. Gak ada yang berani ngancurin masjid. Ini Hajjaj bukan sekedar masjid, Masjidil Haram, Ka'batul Musyarrafah dia hancurkan, dia berani serang itu Ka'batul Musyarrafah. Maka Hajjaj ini, kemudian ada kisah tentang Hajjaj. Ini latar belakang Hajjaj seperti ini. Lantas suatu ketika beliau sedang bersama dengan Sayyidina Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, cucunya Sayyidina Umar. Ini Salim sedang bersama Salim bin Abdullah bin Umar. Kemudian tertangkap satu orang bughat, pemberontak yang tidak setuju dengan pemahamannya Hajjaj, yang tidak setuju dengan pemerintahannya Hajjaj, yang memberontak pemerintahannya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Tertangkap. Kemudian ketika tertangkap dihadapkan kepada Hajjaj, maka sudah bisa dipastikan ada hukumannya, pasti mati ini hukuman. Maka pada saat itu ada Sayyidina Salim, maka Sayyidina Salim diperintahkan oleh Hajjaj, ya Salim, ini adalah pemberontak, ini adalah bughat, pemberontak yang tidak setuju, tidak ikut dengan pemerintah, maka bunuh dia, penggal dia, pancung lehernya, bunuh. Ini adalah hukumannya. Maka kemudian selesai. Ini masih berapa ya? Belum ya? Belum, Her. Sebab nggak bisa dipotong ceritanya nih. Nah, jadi pada saat itu Sayyidina Salim akhirnya bawa tuh keluar daripada tempatnya Hajjaj, dibawa tadi bughatnya. Pemberontaknya ini dibawa. Kemudian ketika sudah jauh daripada Hajjaj, ingin melakukan eksekusi, ingin dibunuh, ditanya sama Sayyidina Salim. Ya Fulan, hal anta muslim? Wahai Fulan, apakah kamu ini Islam? Maka si bughat tadi mengatakan, iya saya Islam, saya Islam, saya iman sama Allah. Apakah kamu sholat subuh berjamaah? Hal sholaita subha jama'atan? Apakah kamu ini sholat subuh secara berjamaah? Maka kemudian pemberontak ini katakan, nah iya, saya iman, saya ini orang muslim, masa saya nggak sholat subuh? Maka kemudian kata beliau, kalau begitu, kalau seandainya memang engkau iman, engkau ini muslim, dan juga engkau sholat subuh berjamaah, silahkan engkau pergi, engkau bebas. Silahkan engkau pergi, engkau bebas. Nah, kemudian orang ini tanyakan, ya Salim, jangan seperti itu.
Kalau seandainya saya bebas, nanti engkau yang jadi masalah sama Hajjaj. Biarkan bunuh saya, agar engkau tidak bermasalah dengan Hajjaj. Biar bunuh saya saja udah. Saya sudah tertangkap, bunuh saya. Kalau seandainya saya nggak dibunuh, nanti engkau yang bermasalah. Bahkan engkau bisa dibunuh sama Hajjaj. Karena tidak taat sama perintah dia. Nah, maka kemudian kata Salim, nggak apa-apa udah, silahkan. Silahkan engkau pergi, engkau bebas, aku tidak berani macam-macam, aku tidak berani ganggu engkau. Nah, maka kemudian walhasil orang ini akhirnya pergi. Kemudian Sayyidina Salim balik lagi kepada Hajjaj. Balik kepada Hajjaj, kemudian menemui Hajjaj. Kemudian Hajjaj nanyain, udah pasti, ya Salim, gimana keadaan pemberontak tadi itu gimana? Udah dibunuh belum? Kemudian beliau jawab, saya bebasin. Saya lepaskan. Ini yang harusnya dibunuh, dibebasin sama beliau. Maka bisa dipastikan bagaimana murkanya Hajjaj, marahnya Hajjaj pada saat itu luar biasa kepada Salim. Salim ini pemberontak, buhut. Kenapa bisa dilepaskan? Marah-marah Hajjaj pada saat itu kepada Sayyidina Salim. Maka kemudian Sayyidina Salim katakan, demi Allah, aku nggak berani melakukan kejahatan terhadap seseorang yang melakukan sholat subuh berjamaah. Aku tidak berani. Karena ada hadis daripada Rasulullah SAW yang diriwayatkan daripada ayah saya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwasannya Nabi SAW katakan, man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi zimmatillah. Siapa orang yang melakukan sholat subuh berjamaah, riwayat mengatakan siapa orang yang melakukan sholat subuh saja, siapa orang yang melakukan sholat subuh berjamaah, fahuwa fi zimmatillah. Maka pada hari itu dia berada di dalam tanggungannya Allah. Dia menjadi orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Allah yang menjadi penjamin. Allah yang menjadi penjamin. Kemudian lanjutan daripada hadis mafhumnya, dan siapa orang yang berani coba-coba mengganggu orang yang berada di dalam jaminannya Allah, orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan menuntutnya. Coba-coba ganggu orang yang Allah jamin, maka Allah akan menuntutnya. Dan kalau seandainya Allah sudah menuntut seseorang, pasti hal itu akan terjadi dan dia akan diseret masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini adalah orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan sholat subuh berjamaah fi zimmatillah, dalam lindungan Allah, dalam jaminannya Allah Subhanahu wa taala. Nabi sudah katakan seperti itu. Kemudian ketika disampaikan hal yang seperti itu, Hajjaj ini nanya, "Ya Salim, apakah betul hal itu bersumber daripada Nabi? Apakah betul riwayat itu daripada Rasulullah?" Maka kemudian kata Salim, ya benar, betul itu daripada Nabi. Ayahku yang meriwayatkannya, Sayyidina Abdullah bin Umar, yang mana ulama katakan bahwasanya Sayyidina Abdullah bin Umar ini asyaddu tatabbu'a bi Rasulillah. Sahabat yang paling mirip, yang berusaha memiripkan dirinya untuk Rasulullah, ini adalah Sayyidina Abdullah bin Umar. Asyaddu tatabbu'an bi Rasulillah. Orang yang paling mirip. Orang yang berusaha memiripkan segala kehidupannya kepada Rasulullah, ini adalah Sayyidina Abdullah bin Umar. Bahkan dalam hal-hal yang mungkin menurut pandangan kita remeh, nggak ada apa-apanya, bukan di dalam perkara ibadah, tapi beliau berusaha mirip dengan Nabi. Pernah suatu ketika Sayyidina Abdullah bin Umar ini jalan dengan beberapa teman-temannya. Kemudian ketika di dalam perjalanan, ini satu jalan, dalam perjalanan tiba-tiba beliau menundukkan sedikit. Ini lagi jalan, nggak ada apa-apa, nggak ada portal, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba beliau tundukkan kepalanya di jalan, kemudian beliau tegakkan lagi badannya. Seperti ada sesuatu di atasnya. Padahal nggak ada apa-apa. Maka kemudian teman-temannya bertanya, "Ya Abdullah, wahai Abdullah, kenapa engkau menundukkan kepala seperti itu? Seperti ada sesuatu di depanmu ini, padahal nggak ada apa-apa. Kita lagi jalan aja ini santai."
Nah, maka beliau katakan, dulu aku teringat bagaimana kebersamaanku dengan Rasulullah SAW. Aku pernah melalui jalan ini. Aku pernah melewati jalan ini bersama Rasulullah. Dan pada saat itu ada pohon di pinggir jalan. Ini di pinggir jalan ada pohon yang mana rantingnya ini menjuntai ke arah jalan. Ketika aku berjalan bersama Rasulullah, pada saat itu Rasulullah tundukkan kepalanya. Rasulullah tundukkan kepalanya. Kenapa? Karena ada ranting yang menjuntai ke arah jalan. Nah, sekarang pohon itu sudah tidak ada. Akan tetapi kebersamaanku dengan Rasulullah aku nggak pernah lupa. Aku pengen kejadian yang sama pun berlaku pada hari ini, pada kesempatan kali ini. Padahal apa? Hanya sekedar buat nundukin kepala saja. Tapi karena itu dilakukan oleh Rasulullah dan beliau pengen memiripkan segala sesuatu aktivitasnya sama dengan Rasulullah, beliau lakukan hal seperti itu. Beliau tundukkan kepalanya, kemudian beliau tegakkan lagi, kemudian melanjutkan perjalanan. Nah, kembali Sayyidina Salim katakan, betul. Itu bersumber daripada Rasulullah. Ayahku yang meriwayatkannya. Ayahku yang meriwayatkannya Abdullah bin Umar. Ini orang yang paling mirip dengan Rasulullah. Tidak mungkin beliau berdusta. Nah, maka ketika kejadian yang seperti ini disampaikan hadis daripada Sayyidina Salim, bahwasannya orang-orang yang melakukan sholat subuh berjamaah mendapatkan jaminan daripada Allah sejak saat itu. Ini di dalam riwayat dikatakan, sejak saat itu Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi yang zalim luar biasa, yang membunuh sahabat, membunuh ribuan orang, berani menghancurkan Ka'bah, sejak saat itu tidak berani bunuh orang kecuali dia tanya dulu. Tidak berani membunuh orang kecuali dia tanya, apakah orang yang pengen dibunuh ini sholat subuh berjamaah atau enggak? Kalau seandainya sholat subuh berjamaah, dia nggak berani bunuh. Dia nggak berani ganggu. Karena apa? Karena hadis tadi, siapa yang coba-coba ganggu orang yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tuntut dia dan Allah akan masukkan ke dalam nerakanya Allah. Langsung berhadapan dengan Allah. Nah, sejak saat itu Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi tidak berani lagi. Nggak berani bunuh orang, melainkan dia tanya dulu sholat subuh berjamaah nggak? Kalau seandainya sholat subuh berjamaah, dibebaskan sama Hajjaj. Tapi kalau seandainya nggak sholat subuh berjamaah, dibunuh sama Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Nah, pemahamannya seperti apa? Maksudnya apa? Hajjaj. Ini Hajjaj. Manusia zalim. Manusia zalim, bunuh sahabat. Bunuh ribuan orang. Berani menghancurkan Ka'bah. Yakin dengan hadis Nabi SAW. Orang yang zalim seperti ini bisa yakin dengan hadis Nabi SAW. Lantas kita kenapa nggak bisa yakin? Kita nggak zalim, kita nggak bunuh ribuan orang, kita nggak bunuh sahabat, kita nggak berani menghancurkan rumahnya Allah. Kok kita nggak yakin sama hadis Nabi? Kok kalah keyakinannya sama Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi? Yang padahal dia ini zalim. Kenapa kita nggak yakin sama Allah? Kenapa Hajjaj bisa yakin dengan hadis Rasulullah dibanding kita? Padahal Hajjaj orang yang zalim. Kenapa bisa seperti ini? Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala katakan, ketika Nabi SAW katakan bahwasannya Allah memiliki kewajiban, Allah memiliki tugas, Allah memiliki hak, Allah memiliki kewajiban untuk memuliakan orang-orang yang datang ke rumahnya, pasti Allah muliakan, dan kita harus yakin. Al-amal biqadri yaqini. Amal itu tergantung bagaimana keyakinan kita. Kalau seandainya betul-betul kita dengan hadis ini, yakin dengan ayat ini, yakin dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, maka janji-janji yang disampaikan oleh Rasulullah pasti juga akan terbukti. Pasti juga akan terbukti. Nah, dan ini kita tidak bisa memaksakan, karena semuanya ini bergantung daripada keyakinan. Kalau seandainya kita yakin dengan hadis ini, maka kita akan merasa, kita akan yakin betul-betul bahwasannya tidak ada tempat di permukaan bumi ini yang lebih aman,
yang lebih baik selain daripada rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Masjid yang membawa keamanan, masjid yang membawa kebahagiaan, masjid yang membawa keselamatan. Kenapa? Karena di dalamnya ada janji Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memuliakan daripada orang-orang yang mau datang ke dalam masjid. Harusnya kita nggak usah khawatir. Ini harusnya tidak usah khawatir ketika kita masuk di dalam masjid. Kalau seandainya kita yakin betul-betul, maka janji Allah itu akan terbukti. Allah pasti akan muliakan kita. Allah pasti akan muliakan kita. Nah, jadi apapun amalan yang kita lakukan itu tergantung bagaimana daripada keyakinan kita. Nah, itu mungkin sedikit pembahasan yang Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad beliau sampaikan di dalam kitab beliau Risalatul Muawanah tentang pembahasan yakin. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Keimanan kita semakin bertambah kepada Allah dan kita menjadi orang-orang yang ahlul yakin, sahibul yakin, pemilik daripada keyakinan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, ini yang bisa disampaikan. Astaghfirullah min qaulin bila amal. Subhanallah bihamdihi subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh, ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita selesai nih. Ada pertanyaan? Nah. Nah, kita kan sering berdoa tadi, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta, la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Nah, tidak ada yang menghalangi kalau seandainya Allah memang memberikan, kan gitu. Dan juga tidak ada yang bisa memberikan kalau seandainya Allah menghalangi. Ini bagaimana kembali kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lantas bagaimana zikir ini terhadap keadaan masa sekarang? Nah, dengan keyakinan kita. Kalau seandainya, kalaupun seandainya kita ikutkan kepada cerita yang sebelumnya, katakan ke masjid gitu dengan keadaan corona. Padahal kita sudah, ini tadi bagaimana cara apanya? Meyakini gitu ya. Bagaimana cara meyakini? Atau cara berusaha? Pertanyaan gimana tadi, Pak? Jadi kalau seandainya dikatakan, nih kita udah di masjid. Kita udah di masjid katakan ya. Kita sudah di masjid kok ternyata kok kita masih kena musibah juga gitu seandainya. Kan seandainya katakan sudah di masjid tapi tetap juga kena corona. Dan ini juga pernah Ana sampaikan dengan hal yang sama di masjid dekat rumah Ana. Kemudian setelahnya ada omongan, ada pembicaraan dengan dalil-dalil yang Anda sampaikan tadi. Kemudian ada yang menyampaikan, ada yang mengatakan, loh, kalau seandainya memang Allah itu memuliakan orang-orang yang hadir ke rumahnya, yang datang ke rumahnya, lantas bagaimana? Ini kata dia nih. Lantas bagaimana dengan kejadian yang pernah berlaku di Masjidil Haram? Di Masjidil Haram ketika musim haji, yang mana pada tahun berapa gitu yang ada ketika perluasan Masjidil Haram, keren ya. Keren terjatuh. Menimpa orang-orang ya, sebagian daripada ini bahasa-bahasa orang ini, katanya Allah jaga. Katanya Allah memuliakan orang yang di rumahnya.
Loh, sekarang ini di masjid yang terbaik loh. Ini di Masjidil Haram. Kenapa Allah nggak jaga jamaah haji? Kenapa Allah timpakan kren jatuh kepada diri-diri mereka? Kenapa Allah nggak muliakan? Kenapa Allah nggak tahan kren itu untuk tidak jatuh? Nah, loh, ini kalau kita jawab, loh, justru itu cara Allah memuliakan hamba tersebut. Kalau mau kita pikir jauh, justru itu cara Allah memuliakannya. Muliakan dengan apa? Meninggal di Masjidil Haram. Meninggal di masjid di rumahnya Allah. Masjidil Haram ini. Yang mana Nabi SAW katakan, "Man istata'a minkum ayyamuta bil Madinah falyaf'al. Fa inni asfa'u liman yamutu biha." Siapa daripada kalian yang mampu untuk meninggal di Madinah, maka kerjakan. Kalau bisa meninggal di Madinah, lakukan. Meninggal biar di Madinah. Ini kias terhadap juga Mekah. Madinah dan juga Mekah. Siapa orang yang bisa, kalau seandainya mampu, kalau seandainya bisa meninggal di Madinah, ataupun di Mekah, ataupun di Masjidil Haram, lakukan. Kalau bisa, usahakan untuk meninggal di sana. Kenapa? Fa ini, kata Rasulullah, fa ini asfa'u liman yamutu biha. Karena aku ini sudah janji, aku jamin, kata Rasulullah. Aku jamin bagi orang-orang yang meninggal di Madinah, di Makkah, di Masjidil Haram dengan syafaat daripada diri. Allah jamin syafaat. Allah jamin syafaat dari Nabi janjikan syafaat kepada orang-orang yang meninggal di sana. Nah, ini kemuliaan yang apa lagi yang kurang? Justru ini adalah kemuliaan. Keagungan Allah. Belum tentu kita yang meninggal dalam keadaan baik-baik saja, bukan dalam keadaan tertimpa oleh sesuatu, bukan dalam keadaan yang bala, belum tentu kita meninggal dalam keadaan baik-baik saja mendapatkan syafaat daripada Rasulullah. Justru mereka-mereka ini adalah orang-orang yang memang mendapatkan yang Nabi SAW janjikan syafaat. Justru itu adalah cara kemuliaan, ya, cara Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan dirinya. Cara Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan dirinya. Pasti ini nggak mungkin, nggak pasti. Pasti mau keadaan apapun pasti Allah Subhanahu Wa Taala pasti memuliakan hambanya. Yang walaupun mungkin zohirnya ini seperti tidak memuliakan. Zohir yang kita nampak seperti tidak memuliakan, tapi pasti di balik itu semua Nabi nggak pernah dusta. Nggak mungkin kita mengingkari Rasulullah. Nah, pasti segalanya, pasti yang Nabi SAW janjikan tentang orang-orang yang dimuliakan Allah di dalam masjid ini pasti terjadi, yang walaupun secara zahirnya ini seperti bentuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala tidak memuliakan daripada tamunya. Yang walaupun seperti itu pasti di balik itu semua ada kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Lagi cukup? Ya, subhanallah bihamdihi subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.